Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Aulia Sabilina yang akan memandu podcast kali ini. Kawan BRIN, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu karya audiovisual yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal yang berjudul Laut Bagi Kami. Nah, sebelumnya, bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan juga karya audiovisual. Oke, kawan Prince sekalian, kali ini tentunya saya tidak akan sendirian nih, karena saya akan berbincang-bincang dengan produser dari film Laut Bagi Kami, yang tentunya merupakan narasumber kita di podcast kali ini, yaitu M. Nano Budiman. Yuk kawan Prince, langsung saja kita panggil Mas Nano Budiman. Ya, halo, selamat pagi Mas Nano. Pagi. Iya, Mas Nano, perkenalkan saya Aulia yang akan memandu podcast kali ini. Ya, siap. Oke, ini saya manggilnya Mas aja nggak apa-apa ya, biar santai Ya, ya. ya nggak apa-apa. Oke, Mas Nano gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mas Nano, kami dari penerbit BRIN gitu ya, mengucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu dan juga hadir dalam acara podcast kita pada hari ini. Sebelum saya jelaskan secara singkat nih profil dari Mas Nano, mungkin Mas ingin menyapa langsung kawan BRIN yang sedang menonton dan juga memperkenalkan diri. Silakan Mas. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nano Budiman, eh, produser film Laut Bagi Kami. Jadi eh, saya sudah sejauh ini sih sudah membuat 6 film dokumenter ya. Dan Laut Bagi Kami ini adalah film pertama sih bagi saya sebenarnya. Eh, Mungkin itu dulu. Nanti bisa kita lanjut di pas pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nano untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kembali profil dan juga informasi terkait narasumber kita hari ini. Nah, Mas M. Nano Budiman merupakan lulusan D3 Farmasi. Saat ini ia bekerja di salah satu rumah sakit milik pemerintah di kota Banjarmasin. 3 tahun terakhir, ia menyalurkan hobinya dalam bidang videografi. Sudah ada 6 film yang diproduksi oleh Mas Nano. Ia juga banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya juara satu kompetisi film dokumenter bersujud Festival Literasi Bersujud tahun 2023. Wah, sangat kasih ya kawan Brin. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja yuk bincang-bincang bersama Mas Nano mengenai film Laut Bagi Kami. Nah, Mas Nano, sebelum saya menguliti berarti tanya-tanya nih tentang film Laut Bagi Kami nih, ya mungkin bisa cerita-cerita dulu dong gitu ya. Sejak kapan sih sebenarnya Mas Nano tuh terjun di dunia apa ya perfilman gitu ya, produksi film gitu. Membuat film tuh sejak kapan sih Mas? Buat film itu kalau nggak salah 2020 ya, 2020 apa 2021 gitu. Jadi kalau saya kan ini awalnya itu kan bikin video buat jalan-jalan kan kita sering keliling-keliling daerah itu. Pas ada kompetisi video itu pernah beberapa kali juara, akhirnya jadi keterusan. Oh, ketagihan Terus gitu ya, Mas. iya. Dan kalau dokumenter itu karena pertama kali bikin film dokumenter itu sama juga karena pas udah biasa bikin video kan lihat ada kompetisi dokumenter ini festival film juga coba-coba ikut lah walaupun di
waktu pertama kali itu nggak lolos sebagai juara ya, cuman dari situ akhirnya bikin dokumenter itu jadi keterusan karena asik aja, sesuai sama diri sendiri, suka explore explore keliling-keliling ketemu banyak orang gitu. Wow, oke. Berarti berawal dari hobi jalan-jalan, suka jalan-jalan gitu ya. Terus habis itu suka mengabadikan momen-momennya. Ya Terus, bagian dokumentasi lah itu. oh berarti suka jalan-jalan sama ini ya, sama teman-teman, sama timnya gitu ya. Iya. Oh, wah seru banget. Seru banget, seru banget. Emang ini ya, kalau di tahun-tahun segitu tuh memang lagi booming banget apa sih kayak ngevlog gitu-gitu ya. Terus juga bikin ya awalnya kan kayak bikin story di media sosial gitu ya. Habis itu dibikin, diabadiin, dijadiin film gitu ya, dijadiin video gitu. Ah, Iya. oke, oke, oke. Keren, keren. Berarti udah melalang buana kemana-mana dong Mas ya? Ya kalau di daerah saya sih lumayan 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 jauh-jauh sih tempat yang udah di ini. Cuman masih daerah sekitaran Kalimantan Selatan aja. Ya, tapi seru sih kemarin. Aduh, mau bilang tentang film Laut Bagi Kami, tapi nanti dulu deh. Soalnya seru banget nih kemarin saya juga habis lihat gitu. Aduh, jadi pengen ke Kalimantan Selatan. Oke, oke, sudah cukup kita di awalnya. Udah saatnya nih kita menguliti film Laut Bagi Kami karena saya penasaran banget nih tentang film ini, pembuatannya gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritain dong Mas Nano ke kawan Brin sekalian gitu ya. Sebenarnya tuh gimana sih awalnya timbul ide ingin membuat film Laut Bagi Kami? Jadi begini, karena itu kan saya sebenarnya ikut kompetisi ya, dan kompetisi itu memang temanya itu laut. Nah, sedangkan Kalimantan Selatan sendiri khususnya itu untuk daerah lautnya itu sebenarnya tidak terlalu terekspos. Jadi cuma ada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan yang bersinggungan langsung dengan laut. Nah, dari sini saya sama teman-teman mulai mikir, karena saya sendiri dan teman-teman kan nggak tahu apa yang harus diangkat ini untuk mengangkat tema. Akhirnya kami mulai melihat bahwa kayak sepertinya ada potensi di daerah tertentu gitu, bahwa mereka itu uh, hidupnya itu memang bergantung dengan laut. Nah, jadi itu kenapa kami akhirnya mengangkat film ini. Karena kan kalau tema laut, saya sendiri bukan berada di daerah yang dekat dengan laut. Jadi awalnya itu memang sulit. Cuman ya itu tadi kami mencoba mencari apa yang kira-kira kami angkat, dan akhirnya kami pilih itu. Walaupun sebenarnya memang cukup general ya, masih terlalu umum, bukan terlalu spesifik, misal tentang konservasi atau tentang bakau itu kan sedikit spesifik ya temanya ya. Cuman kami lebih umum, di mana laut itu bisa bermanfaat bagi setiap orang, nggak cuma harus orang yang berada di sekitar laut. Oke, ini kalau di film Laut Bagi Kami sendiri itu eh, dari timnya kemarin tuh itu nama apa ya, tim produksinya tim Habar Banua itu tim tim apa Mas? Mungkin bisa diceritain dulu itu saya penasaran nih yang ini. Jadi Habar Banua itu Mm-mm. sebenarnya ini, kalau Habar Banua itu kami kan punya ini ya, kami itu punya akun media sosial yang berbasis berita, ya berita dulunya. Jadi akun repost-repost gitulah. Jadi karena udah ya orang-orangnya udah klop kan di sana, akhirnya yang kami pakai nama itu, nama akun media sosial kami Habar Banua. Kalau Habar Banua itu bahasa Indonesianya itu habar itu kabar. Jadi berita lah, berita tentang Banua. Banua itu wilayah-wilayah eh wilayah apa ya? Regional lah. Berarti itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah gitu. Oh, Banua oke. istilahnya. Kabar Kalimantan Selatan gitu ya. Ya, semacam itu. Oh, oke, oke.
Oke, oke, udah terjawab nih. Ini tim Habar Banua apa gitu. Oke, nah kalau dari film Laut Bagi Kami ini tuh apa ya? Lama proses pembuatannya tuh berapa lama, Mas? Mau bisa memakan waktu berapa lama gitu? Kalau proses syutingnya sendiri kemarin 3 hari kalau nggak salah kami nginep di lokasi syutingnya. Mm. Iya, 3 hari kami nginep di lokasi syuting itu 3 hari. Untuk proses editingnya itu saya lupa ya berapa lumayan lama sih kayaknya satu 1 sampai 2 mingguan lah untuk proses editingnya. Tapi bisa sampai 3 mingguan gitu ya totalnya, atau bisa bulan? Ya, 2 minggu. anggap ya kira-kira sebulanan lah. Iya, iya. Ah, bukan ya. Saya itu proses syuting yang di lokasi itu 3 hari, tapi habis itu ada lagi kan yang tag buat ini, buat narasumber dari kami yang kemarin talentnya itu lumayan juga sih 3 harian juga. Ya, adalah sebulanan mungkin untuk Bulan proses ya. produksi sama sampai jadinya itu. Wah. Itu berarti lokasinya kan di Desa Sungai Dua Laut. Satu lokasi itu ya? Atau ada pindah-pindah lagi tuh? Eh, Batu licin lebih tepatnya. Jadi Oh, Batu batu Licin. licin, tanah bumbu. Jadi Oh iya, lokasi Bang. awal itu di Desa Sungai Dua Laut itu tuh kan yang nelayan yang kami jadikan narasumber dan ini sama tempat konservasi terumbu karangnya, penangkaran terumbu karang. Terus di hari ketiga itu kalau nggak salah kami ke daerah Pagatan. Di Pagatan itu buat ketemu sama pelaku UMKM yang memproduksi pentol ikan di Pagatan. Di total 3 harian itu di Sungai Dua Laut sama di Pagatan. Oh, oke, oke. Eh, Kalau berarti tanah bumbu itu apa sih, kayak Kabupaten. oh, kabupaten. Oh, oke. Di Iya, Kabupaten Tanah Bumbu itu ada sih desa Sungai Dua Laut sama Batu Licin itu ya. sama Pagatan. Pagatan. Oke. Iya. Wah, jalan-jalan ini. Iya sih, jujur setelah lihat ini videonya gitu ya Mas ya, kayak tiba-tiba ngebayangin gitu loh ke sana, terus ngebayangin ke bawah laut gitu deh. Seru deh. Jadi pengen ke sana gitu. Nah, kalau dari lokasinya sendiri kan macem-macem ya, berpindah-pindah gitu ya Mas Namang ya. Nah, lokasi pengambilan gambarnya itu kan, pengambilan filmnya gitu ya tepatnya, itu kan terbilang apa ya, cukup beragam gitu. Pastinya di luar ruangan gitu, dan cenderung apa ya, bisa dibilang cukup ekstrim gitu, seperti kan ada yang di tengah laut tuh ya, ada yang di Nah, tengah laut gitu. Mungkin bisa apa ya, bisa share tips-tipsnya gitu lah dalam proses produksi dengan lokasi yang seperti itu gitu. kalau ini sih yang penting aman aja ya. Soalnya kan kalau kendala kemarin itu di suara sih. Karena waktu kita shoot outdoor itu, shoot outdoor ada yang wawancara sama pemuda desanya itu pertama cahayanya agak silau ya. Karena mataharinya memang terik. Yang kedua itu karena di pinggir pantai itu anginnya anginnya agak kencang. Itu karena saya sendiri sebenarnya pertama kali bikin bikin film. Jadi saya belum terlalu paham bahwa kondisi ruangan itu bisa mempengaruhi ini. Akhirnya kemarin suara yang narasumber dari pemuda desanya itu agak ini kecampur sama angin. Untungnya masih bisa diakalin lah sama ini sama efek. Terus kalau yang di laut sih yang penting aman aja. Kalau kamera kan agak susah ya kena air laut ya, rawan rawan rusak gitu. Jadi memang pakai kamera-kamera yang khusus untuk di air. Eh, itu aja sih susahnya kemarin pas
proses produksi kalau masalah tempat sama ini aja dibiasakan kalau sering-sering nyoba lah. Kalau itu awal-awal saya bikin video underwater ya itu jelek banget lah itu. Karena cuman karena sekarang udah terbiasa bikin, jadi udah tahu trik-triknya. Kalau kalau kata saya sih, semakin sering kita latihan, kita semakin tahu bahwa kalau mau rekam suara begini yang bagus gitu. Posisinya di mana untuk interview, lokasinya di mana, cahayanya gimana. Terus nanti misalkan mau ngambil bawah laut itu gimana caranya supaya tetap stabil gitu. Jadi intinya sih banyak-banyak latihan aja, sering-sering coba-coba lah. Oke. Nah, tadi kan Mas Lana kan bilang salah satu apa ya bisa dibilang kendala gitu ya, itu kan ada berarti pencahayaan cahaya gitu ya. Ya. Kayak gitu kalau kalau saya pernah pernah ini ya biasanya kan kalau misalnya di outdoor gitu mending ngambil ngambil apa shootnya tuh di waktu-waktu tertentu. Mas Nanu juga nggak misalnya mungkin pagi atau mending sorenya gitu. Eh, Kalau untuk di luar ruangan ya bagusan ini, bagusan sore di Hmm, lewat sekitaran maksimal itu antara pagi sampai jam sekitaran 10 itu udah mentok banget. ya Sudah mentok kalau banget sih kalau jam 10. Kalau hmm, sorenya itu di bawah jam 3-an lah. Tapi itu kalau di luar ruangan. hmm, Kalau interview sih nggak masalah ya kalau memang di luar ruangan itu agak sulit bisa bisa di dalam bisa indoor gitu interview tapi yang penting cahayanya aja masuk. hmm. Itu kan talent-talent yang di interview itu kan nggak apa ya. Kadang ada yang di bawah pohon, gitu. Maksudnya itu di tempat-tempat yang teduh gitu. Itu berlaku juga nggak sih Mas buat buat apa ya? Buat pencahayaannya harus di waktu-waktu tertentu juga gitu. Apakah karena oh ngambilnya di teduh nih, jadi mungkin siang pun nggak apa-apa gitu, nggak masalah pencahayaannya. Ngaruh sih sebenarnya Atau terpengaruh karena ya? kan kalau kalaunya kalau walaupun di tempat yang teduh ya cuman biasanya background itu kalau bolong-bolong kan ada kalau di bawah pohon itu kan bolong-bolong ada cahaya yang berlebihan biasanya Oh iya bener. jadi ini kalau bagusnya memang kalau yang agak redup sedikit. Tapi kalau waktu misalkan mepet juga ya waktunya nggak ada pilihan waktu lain gitu. Dicoba dulu aja. Nanti diakalin aja misalkan posisi ini terlalu banyak cahaya yang bocor itu bisa digeser-geser cari posisi yang kira-kira aman buat ini buat pengambilannya. Berarti kalau kayak gitu tuh syuting di outdoor gitu tuh biasanya ini nggak sih Mas kayak harus berapa kali take gitu karena kan harus coba-coba kan gitu. Coba-coba ini aja, coba angle-nya aja kan. Kalau angle-nya udah pas itu aman sih. Oh, Tes angle dulu. enggak. Oh, Jadi oke oke oke. misalkan di sini sepertinya di sini kayaknya banyak cahaya bocor misalnya atau banyak suara-suara bocor dari itu kemarin suara mobil di itu termasuk mengganggu juga sih karena itu kan lokasi pohonnya itu di pinggir jalan sebenarnya. Saya itu syuting di masjid yang punya taman itu, yang punya hutan 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 kota. Jadi di sekitar situ suara itu termasuk banyak mobil sama motor lalu lalang. Akhirnya kita cari-cari yang agak ke sini mungkin agak jauh. Jadi banyak yang diperhatikan kalau di outdoor itu selain cahaya juga suara-suara. Kalau kayak kemarin kan yang di pinggir pantai itu termasuk angin itu termasuk yang ganggu suara juga. Iya sih benar-benar. Jadi apa ya kalau bahasa Indonesia? Hmm, apa aduh taunya bahasa Jawa lagi. Kayak jadi iya taunya kalau bahasa Jawa namanya geberbek gitu. Oh, Pokoknya jadi noise gitu kan ya kalau si angin iya, itu. Iya sih tantangan banget ya, tapi hasilnya jadi keren gitu di filmnya. Bener-bener berarti apa ya bener-bener setelah take kita ambil 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 gambar gitu bener-bener yang eh di proses editingnya tuh bener-bener berjuang banget ya. iya. Bener-bener PR banget ya Audionya Mas. yang susah, audio yang susah. Kalau saya sih itu. Kalau udah pakai mic condenser kan, pakai mic yang di clip on di sini tetap banyak banyak bocornya.
Tapi kalau sekarang sih udah canggih ya. Zaman saya itu belum ada AI soalnya. Kalau sekarang ada film terakhir yang saya produksi itu malah lebih bocor lagi suaranya, cuman karena ada AI, dia bisa ini bisa hilang suara-suara Hmm. ganggunya. Kalau sekarang sih kayaknya lebih canggih. Iya sih, sekarang makin canggih. Kalau dulu kan bikin film kayak, aduh, ini bocor dikit, bingung ngakalinnya gimana gitu. Iya. Wow, keren, keren, keren. Ini ngebayangin nih gimana. Pasti capek banget gitu ya, pasti karena walaupun gini, walaupun syutingnya mungkin di apa tepi di pantai, itu pantai berarti ya, pantai apa sungai berarti namanya? Santai. Eh, Cuman Pantai nama ya desanya Sungai namanya. Dua Laut. Oke, berarti kan di pantai gitu ya. Oke, mungkin sepoi-sepoi gitu ya angin ya. Cuman gara-gara banyak eh, mungkin ada pasti capek kan kalau 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 syuting gitu ya. Jadi apa ya? Karena capek itu mungkin jadi ya emosi-emosi dikit. Tapi itu jadi ini ya, apa namanya? Cerita tersendiri ya di balik pembuatan film ini ya, Mas ya. Kalau kami kan memang basicnya pejalan ya, suka Mm-mm. explore, Mm-mm. suka ini. Jadi hitung-hitung jalan-jalan lah kemarin. Sebenarnya Iya itu sih bener. kalau kalau makanya kami lebih makanya saya pribadi sebenarnya lebih suka bikin film dokumenter daripada jadi freelance yang kegiatan-kegiatan kayak dokumentasi atau wedding atau apa gitu. Saya lebih suka bikin film dokumenter karena harus explore kan mengenal tempat baru, kenal orang-orang baru. Kayak kami semalam aja kan nginapnya itu sebenarnya di tempat di rumah nelayannya ini. Jadi makan makanan dari sana khas kan lebih enak gitu. Jadi ya banyak pengalaman baru lah kalau bikin film dokumenter ini. Kalau capeknya sih emang capek tapi seru gitu. Capeknya itu capek seru Hmm, hmm. karena memang Oh, basicnya pejalan semua orang-orang ini, orang yang suka jalan-jalan. ini satu tim berapa orang sih, Mas? Saat yang Hambar Banua ya, Hambar Ya. Banua itu sebenarnya ada 6 orang, Hmm, tapi yang proses produksi kemarin kami cuma jalan 3 orang. 3 orang. Ya, Wah, oke oke oke. Speechless sih jujur. Oke oke oke. Wah, berarti walaupun capek tapi seneng juga ya karena emang basicnya eh, tim ini tim produksi tim Habar Banuan itu basicnya suka jalan-jalan, suka traveling, suka ya, berpetualang gitu ya. Berarti ini ya, tuh ini salah satu hal menarik gitu ya yang didapat selama proses pembuatan karya ini ya Mas ya. ya. Senang sih bisa bisa apa? Emang suka jalan-jalan tiap Hmm. tiap bulan pasti bukan tiap bulan sih Tiap bulan. ada aja itu jalan-jalan. Kayak kemarin kan baru jalan juga. Ini jadi kayak apa ya, sekali dayung dua tiga pulau. Jadi sekalian Ya, jalan-jalan, setelah habis itu juga memang menghasilkan. rutinitasnya jalan-jalan sekalian aja sekalian dijadiin ini dijadiin konten lah buat Iya, ini. benar. Wah, keren keren banget. Keren banget. Ya Allah, jadi pengen jalan-jalan juga. Ini sebelum tadi di awal saya lupa bilang nih ya. Ini kan selama bulan Ramadan ya, mengucapkan ini nih, saya dan tim mengucapkan selamat ibadah menunaikan ibadah puasa ya Mas ya. Ya, Ini bulan puasa ini nggak menghalangi tetap jalan-jalan nggak menghalangi Mas Nano dan tim jalan-jalan nggak? kemarin udah disempetin sebelum puasa sih. Oh, oke. Berarti ini break dulu gitu ya? Iya, Oke. Wah, seru, 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 seru. Nah, eh Mas Nano, ini kan sebenarnya tadi kan di awal ya, di, di tadi Mas Nano kan cerita nih di awal kenapa bikin karya ini, karya eh, film Laut Bagi Kami nih, karena ingin mengikuti kompetisi gitu ya, satu kompetisi nih. Nah, bagaimana sih mungkin bisa diceritain ke kawan Brin, Mas Nano, awal mulanya gitu ya Mas Nano mengetahui tentang kompetisi ini yaitu program akuisisi pengetahuan lokal Brin dan kemudian kok bisa tertarik gitu ya untuk mengirimkan karya ini gitu. nah ini jadi memang secara kalau orang kan mikir kadang gini bikin ikut kompetisi itu kan
takut kalah ya. Ya. Nah, kalau saya sendiri itu karena udah beberapa kali pengalaman itu kalah menang itu kayak ada nanti ada aja itu rezekinya gitu. Akhirnya yang walaupun yang kompetisi pertama dokumenter saya ini kan Laut Bagi Kami ini sebenarnya walaupun masuk nominasi 10 besar terbaik tapi nggak juara satu 2 3 ya. Tapi dari situ akhirnya saya kenal sama Brin karena di peserta itu ada yang kirim film juga. Saya nggak tahu sih apakah itu akuisisi atau memang dari Brinnya ya, tapi dia yang ngarahin bahwa mending nanti filmnya dikirimin aja katanya ke Brin gitu. Kalau kalau kemarin sih logonya itu masih Lipi ya dari mereka ya. Iya, Lipi nggak tahu. Ya, Jadi dulu Lutfi. akhirnya akhirnya disaranin sama beliau nanti habis 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 event ini kelar kan katanya kompetisi yang itu yang saya masukin itu kirim aja filmnya ke Brin. Cuman memang waktu itu saya belum ini belum nggak nggak apa istilahnya belum sempat ngirim ke Brain tapi udah tahu sama Brain sudah lihat-lihat bahwa ada program akuisisi pengetahuan lokal itu dan malahan saya pertama kali ikutnya itu bukan di APL yang reguler, saya ikutnya yang Kalpor konten kreator. Itu yang pertama kali kalau nggak salah 2021 ya, kalau nggak salah itu. Karena itu udah masuk, akhirnya yang ini saya coba kirim juga, akhirnya lolos di 2022. 2022 atau 2023 ya. Nah, pokoknya inilah saya setelah dikabarin itu belum langsung ngirim, cuman masih lihat-lihat dulu apa itu BRIN, apa itu program-programnya. Terus akhirnya yang saya ikutin pertama kali itu Kalpor Content Creator. Ya, Oke. Nah, eh oh oke. Film film Mas Nano ini itu tuh lolos di periode tahun 2023, Mas. Hmm, ah ya, dapat info nih. berarti Oke. saya lupa soalnya. Berarti Tahun berapa? kemarin banget nih. Wah, keren keren keren. Ya. Nah, kalau Mas Nano sendiri setelah mengikuti program akuisisi penguatan lokal ini, itu tuh apa ya kesannya gitu, kesan dan juga mungkin ada nggak sih dampaknya pada pengalaman dan kontribusinya bagi masyarakat gitu? Ah, kalau laut bagi kami sendiri sebenarnya itu lumayan berdampak di tempat ininya ya, tempat yang Desa Sungai Dua Lautnya. Itu karena mungkin waktu kami produksi itu memang pakai nama ini nama apa? Nama Hambar Banua. Jadi proses eksposnya cukup cepat. Akhirnya itu kemarin sempat jadi tempat wisata. Emang nggak tahu sekarang masih ini nggak ya, masih ramai nggak? Terus ada beberapa daerah lain juga itu sekarang mulai di apa? Kayak kemarin kan waktu saya yang bikin film wayang itu sama peneliti BRIN kan, beliau akhirnya tertarik buat neliti daerah-daerah yang pernah saya datangi sebelumnya. Tapi untuk ke masyarakatnya sendiri sih saya belum ini ya, belum tahu karena saya habis bikin belum ada balik ke sana lagi beberapa beberapa tahun terakhir ini. Oke. Tapi mungkin dari karya Mas Nano sendiri mungkin bisa apa ya bisa bisa dibilang juga lewat lewat karya ini tuh menjadi ajang apa ya mungkin ajang promosi daerah-daerah di Sungai Loban tanah tanah bumbu betul ya. Eh, Ya, eh, betul. itu jadi kayak ajang promosi orang-orang jadi semakin mengenal di sana gitu dan mungkin yang tadinya itu apa ya bukan bukan tempat mungkin jarang dilirik masyarakat luar gitu ya ataupun mungkin baru tahu gitu
sekarang jadi makin tahu dan malah malah apa ya seperti yang saya tadi bilang, jadi Kalau kemarin kan kalau pengen daerah ke Sungai sana Dua gitu. Laut itu Mm. memang belum belum ada yang tahu. Akhirnya Oh, jadi viral tempat nah wisata. itu jadi viral. Ya, Oke. viral. Viral. Jadi setelah itu warga itu mulai ini, mulai apa? Mulai bikin fasilitas-fasilitas buat wisatawan gitu. Terus akhirnya juga banyak orang yang mulai buka warung di sekitar sana. Memang seperti kalau kemarin seperti itu sih, tapi bukan maksudnya eh, kalau kalau filmnya Laut Bagi Kami ini sendiri kan sebenarnya cakupannya wilayahnya tadi kan ada daerah Pagatan sama yang Sungai Dua Lautnya itu. Sungai Dua Laut. Nah, yang memang agak keangkat sih yang Sungai Dua Laut. Kalau Pagatan dari sebelumnya memang sudah rame tempatnya. Sungai Dua Laut tuh yang ada ini ya, apa yang Tebing, menyelam itu ya, ya, sama yang ada terumbu karangnya itu. terumbu karang gitu. Oh, oke Ya, oke. Itu sih itu keren sih. Jadi kan orang yang lihat karya Mas Nano nih habis ini kan langsung jadi pengen jalan-jalan ke Kalimantan Selatan gitu. Jadi juga ya, jadi menambah ini nggak sih kayak referensi ke Kalimantan Selatan kemana ya? Oh ke sini ke desa Sungai Dua Laut atau ke Pagetan atau ke Tanah Tumbu gitu. Ah keren keren ya, keren. Ini kontribusinya oke juga nih Mas. Keren keren. Jadi juga ini nggak sih Mas? Tadi kan Mas Nano bilang nih banyak masyarakat juga karena mungkin banyak apa ya? Banyak yang pengunjung gitu ya, banyak masyarakat luar yang eh, ikut karena viral, ikut berwisata di sana gitu ya. Jadi kayak buka 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 warung, buka ini gitu. Jadi kayak menambah mata pencaharian juga nggak sih gitu. Jadi ya jadi tambah-tambah masyarakat sana gitu. Selain mungkin memang mereka punya mata pencarian tetap gitu ya, yang seperti nelayan dan sejenisnya gitu. iya, iya. Termasuk nelayan kan nggak setiap hari ke laut kan, mereka Hmm, kan lihat ini, lihat musim juga musim. sama lihat air lautnya. Jadi kan kalau sekarang mereka tahu bahwa di sana ada terumbu karang, akhirnya yang nelayan-nelayan ini juga dapat ini kan, dapat pendapatan dari sewa kapal untuk menuju lokasi. Betul, betul. Iya, bener-bener juga itu. Ya, Iya, 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 iya. Wah, keren, keren, keren. Ini banyak banget ini kontribusinya, Mas. iya. Wah, ini jadi, ini nggak sih, Mas, kayak, apa ya, kayak kebanggaan atau seneng, apa ya, bisa dibilang, mungkin kebanggaan tersendiri nggak sih, gitu. Iya, sebenarnya gitu sih. Makanya saya sekarang suka explore gitu, suka termasuk film ketiga ya. Film ketiga yang saya buat itu sebenarnya di daerah saya juga karena saya itu pengen ngangkat lagi itu tempat yang sudah lama ditinggal orang gitu. Saya ingin biar orang tahu bahwa sebenarnya bahwa tempat itu tuh pun dulu sempat jadi wisata internasional, cuman karena sekarang udah nggak diurus, nggak nggak ada yang datang lagi jadinya, nggak seramai sebelumnya lah. Jadi memang tujuan dari perjalanan saya itu memang ingin mengangkat daerah-daerah yang sebenarnya punya potensi loh. Kalau di Kalimantan Selatan sendiri termasuk Sungai Dua Laut itu kan ya seperti saya bilang tadi, laut itu nggak kayak di sini itu nggak kayak daerah mungkin daerah Sulawesi, daerah Nusa Tenggara itu kan mereka punya laut yang memang bagus kan. Kalau Kalimantan Selatan sendiri khususnya itu laut yang terekspos, yang diketahui banyak orang itu airnya coklat terus apa gitu. Mereka nggak tahu bahwa di tempat ini ada loh laut yang biru, ada yang punya terumbu karang gitu, semacam itulah. Jadi saya mau itu aja. Karena memang secara lokasi aksesnya itu jauh dari kota. Kalau kalau Sungai Loban sendiri itu 6 jam dari Banjarmasin, kalau jalan darat 6 sampai 7 jam dari Banjarmasin. Lumayan juga ya, itu 6 Iya, jam gitu. Cuman, cuman 6 jam itu terbayarkan lah sama memang, apa ya, sama
lukisan alam gitu. Lukisan Ya, alam yang keren banget gitu di sana. iya. Kalau 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 orang Kalsel harus mau snorkeling kan ribet ya. Iya, benar 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 benar. Harus berjuang Kalau dulu gini. kalau nggak terbang nggak ketemu, kecuali ya tadi ternyata ada loh sebenarnya di daerah-daerah Kalimantan Selatan yang punya tempat sebenarnya juga sama sih kayak daerah luar, cuman nggak terekspos saja sama kita. Nah, ini tugas salah satunya mungkin tugas Mas Nano dan Tik juga nih. Dan akhirnya sudah apa ya, melaksanakan tugasnya dengan baik nih. Dan memviralkan lewat karyanya. Iya. Gitu. Oke. eh, Oke, Mas Nana nih, terakhir nih, kemudian apa ya? Ada mungkin apa sih kayak pesan khusus gitu ya untuk kawan BRIN, mungkin yang ingin mengikuti jejak Mas Nano untuk mengirimkan karya-karyanya melalui program ini, Mas. Nah, jadi program ini saya sangat mengapresiasi lah. Saya sendiri sebenarnya sangat mengapresiasi program ini karena saya tahu bahwa Indonesia itu luas banget kan ya, luas banget. Itu ibaratkan saya mau coba explore Kalimantan Selatan aja, satu provinsi itu masih kurang. Dengan adanya program ini, kita nggak perlu bikin tim khusus buat kegiatan eksplorasi. Kayaknya yang seperti ini lebih efektif karena proses dokumentasinya itu dilaksanakan oleh orang-orang lokal dan terbagi tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ibaratkan mau cari film tentang daerah Papua atau daerah Sulawesi itu kan kalau kita cuma mengandalkan dari pusat kan ribet ya, susah. Kalau gini sih saya sangat apresiasi, akhirnya literasi kita jadi bisa nambah walaupun kita orang secara walaupun kita cuma kita nggak bergerak gitu, kita bisa bagi tugas ke setiap orang di daerah. Terus selain itu juga karena yang diangkat masalah lokal kan, masalah kearifan lokal di tiap-tiap daerah, jadi jadi apa? Jadi menambah literasi lah. Karena saya tahu bahwa banyak kearifan lokal itu yang sebenarnya kalau nggak didokumentasikan sekarang, beberapa tahun lagi mungkin udah nggak ada lagi gitu. Jadi itu sih sebenarnya memang harus, kalau bisa secepat-cepatnya didokumentasikan. Karena mungkin ya tadi saya bilang kalau kita cuma mengharapkan bahwa kita sendiri yang lakukan, misal dari pusat nih, dari BRIN, berharap bikin ini agak susah sih, kalau disebar begini kan lebih bagus jadinya. Iya, betul. Dan eh, ini juga ini ya Mas ya, kalau kalau kita istilahnya menjaring dari daerah-daerah itu kan, yang mengenal daerah itu ya anak daerah itu tersebut gitu. Jadi Ya, jadi lebih bisa menguliti, lebih bisa mengeksplor gitu ya, lebih bisa mengangkat apa saja yang ada di daerah mereka gitu. Salah satunya yang di daerah Mas Nano ini. Oke, mungkin itu ya kesan dan mungkin ada closing statement dari Mas Nana untuk eh, karya Laut Bagi Kami ini untuk kawan BRIN sekalian. Terakhir Mas Nana. ya. Jadi hmm, kalau dari saya, kalau untuk teman-teman yang mau ikut program akuisisi pengetahuan lokal ini, baik itu film dokumenter atau buku ya, itu eh, nggak ada salahnya buat dicoba. Walaupun kan sebenarnya ini masuknya seleksi ya, seleksi. Jadi ada kemungkinan lolos, ada kemungkinan nggak lolos. Itu kalau kata saya sih nggak usah dipikirin dulu proses masalah lolos nggak lolosnya itu. Yang penting kerjain aja dulu. eh, Lolosnya itu bonus. Kalau saya sih sebenarnya saya lebih, karena saya sendiri tadi saya bilang
Saya suka jalan-jalan, saya suka eksplorasi. Nah, karena itu saya bikin bikin video, bikin ini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin suka bikin video juga atau suka nulis tentang pengetahuan lokal itu eh, tulis saja, nggak usah mikirin lolosnya dulu lah. Lolos itu kalau kata saya sih bonus ya. Kalau akhirnya tiba-tiba nanti setelah pengumuman itu nama kita nggak ada ya nggak masalah. Tapi kalau nama kita mungkin setelah itu muncul ya di pengumuman ya alhamdulillah gitu. Cuman yang jelas kalau eksplorasi itu wajib sih, apalagi pengetahuan lokal yang ya seperti saya bilang tadi bahwa kita nggak tahu nih sampai kapan ini akan bertahan, apakah nantinya masih ada lagi atau tiba-tiba sudah menghilangkan. Setidaknya kita sudah mendokumentasikan gitu. Betul, betul. Wah, kawan Green sekalian, ini ternyata seru banget gitu ya perbincangan kita kali ini. Tidak terasa gitu ya, kita sudah di penghujung waktu. Maunya tuh ngobrol, berbincang lagi, maunya mengeksplor lagi tentang Kalimantan Selatan nih. Nah, dari Mas Nano, apa ada yang masih ingin disampaikan kepada kawan Green sebelum kita tutup obrolan di podcast ini? Mungkin bisa eh, apa promo gitu, promosi media sosial tim Habar Banua gitu mungkin bisa biar bisa apa ya, kawan Green juga bisa eh, bisa ya singgah gitu di media sosialnya biar bisa lebih Oh, tahu Kalimantan Selatan gitu. Boleh, boleh, kalau boleh. Haur Banua sebenarnya udah ganti nama ya. Oh, Jadi kalau ganti dicari memang pencariannya udah nggak ada lagi di Instagram. Jadi sekarang namanya kalsel.id. Jadi salsa.id. ya Oke. Instagram. Oke. Nah, Cuma kawan ada Green, Insta- hmm? Selain cuma ada Instagram apa Instagram nih? sih Mas. Pun Oke. Oke, YouTube belum ada. YouTube. Oke, belum ada. Oke, siap, nggak apa-apa. Oke, kawan Brin yang ingin lebih tahu gitu ya tentang kabar Kalimantan Selatan gitu ya. Ataupun mungkin bisa tahu juga, ini timnya Mas Tanu mau explore kemana lagi nih. Bisa ya langsung ke Instagramnya Kalsel ID. Kalsel. Oke. Oke, nah bagi kawan Brin yang belum menonton film Laut Bagi Kami, itu dapat menonton di kanal YouTube Brin ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nano yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang, berbagi pengetahuan, dan juga pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, kawan Brin sekalian, semoga podcast kali ini tuh dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, selain itu bagi kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman yang menarik, tentunya bisa berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN seperti Mas Nano, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisual melalui tautan di bawah ini. Oke, sekian podcast kali ini. Saya Aulia selaku host podcast episode kali ini undur diri ya. Nantikan terus podcast episode selanjutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini.